Buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Rapat Pansus DPRD Kota Manado yang diikuti beberapa SKPD diantaranya, Dinas Pariwisata, Pamong Praja, PTSP, yang dilaksanakan di ruang fraksi PDI Perjuangan. Dalam rapat tersebut warnai dengan pelaku usaha yang tidak mengantongi izin dari pemerintah Kota Manado. Bukan itu saja, bahkan ketua dan anggota Pansus menyampaikan kepada SKPD, terkait pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha tapi sudah mengantongi fiskal. Dengan begitu para anggota dan ketua Pansus minta penjelasan kepada SKPD terkait. Berikut videonya. Terkait full bucket kita hasil turun lapangan yang ada korelasi dengan pembahasan. Jadi saya sampaikan apa yang menjadi masukan ini, tolong ini jadi resume kita. Karena di laporan panitia khusus terakhir, mana Pak Noldi? Ini selain dicatat harus ada rekaman. Karena ini penting. Karena kita perlu mengarah lebih jelas ke depan supaya kita tidak mundur. Saya kira bukan yang tadi disampaikan Pak Yonas ini betul. Bahkan Pak Asisten, Pak Staf ahli wali kota perlu kami sampaikan di lapangan memang banyak. Saya bilang Pak ini yang urus. Ternyata ada connecting. Tapi ini kayaknya di jajaran kepala SKPD tidak tahu. Kasihan Pak Wali Kota. Punya niatan tulus dan Pak Wakil Wali Kota mau dorong perda ini. Pada realitanya ternyata ada jajaran di bawah yang bermain. Betul tadi. Kami temukan ada banyak. Tapi ini akan jadikan laporan kami juga di Pansus. Kami akan laporkan. Pak Kabit Pajak juga tahu itu. Pak Kabit, tahu di lapangan rata-rata ada orang ini yang urus luar biasa. Izin mau tambah. Ya. Lab dari sekretariat tidak ada. Jadi ini perlu dicatat juga Pak Noldi. Jadi selain apa yang disampaikan tadi oleh Pak Roni Makawata, kita juga temukan bahwa ada yang tidak ada izin, malah ada fiskal pajak. Itu di tempat sepatu nih. Bagaimana ini izin tidak ada tapi fiskal so ada. Nah berarti sama juga dengan Pak Roni, ada mungkin saja oknum yang di dalam yang seolah-olah sudah bikinnya dulu fiskal pajak, bayar dulu, ke belakang tuh izin. Nah ini kan bertolak belakang dengan aturan, harusnya sudah izin dulu, dan izin situ baru kan bayar pajak. Nah ini jadi bahan masukan nanti ke Pansus nanti pimpinan terkait dengan temuan-temuan kita, dan saya yakin ini Pak Wali Kota sangat senang saya pikir dengan teman-teman ini supaya nanti bisa di follow up oleh SKPD terkait. Karena kalau ini saja baru 3 kali kita turlap, kalau orang cuma dengan hitung-hitungan kasak saja boleh hampir 1 M, orang boleh dapat itu. Kurang lagi kan? Lebih baru 3 hari dengan mungkin tidak sampai 10 lokasi. Nah ini yang menjadi catatan, dan Pak Noldi jangan lupa itu untuk dicatat, saya kira itu. Terkait kenapa ada fiskal tapi tidak bayar pajak, tidak ada izin tapi ada fiskal, ini bagaimana? Oke, makanya susah karena sebenarnya setiap usaha yang ada harus berizin. Fiskal fungsinya untuk penetapan pajak bulanan dan pajak kebersihan lainnya. Tapi saya nggak tahu, mungkin kebijakan ini diambil oleh Bapenda, diambil oleh Bapenda Manado, apa bisa langsung fiskal sendiri sementara izinnya berjalan. Soalnya ada juga mungkin pembelaan dari Bapenda, sayang dia ini nggak punya izin tapi pajaknya nggak ditagih-tagih Pak. Pajaknya nggak ditagih-tagih. Sebenarnya seperti Pak Dewan bilang tadi, Pak Didik bilang tadi, harus selaras, harus ada dua-duanya. Tapi kemungkinan dari Bapenda berpikir, sayang orang tidak urus izin, pajaknya nggak dibayar Pak. Sehingga dikeluarkanlah fiskal dan retribusi pajak bulanan. Tunggu Pak, sebentar Pak Kaban. Ini bahasa. Saya jangan bilang antara ayam dan telur atau telur dengan ayam. Yang betulnya seperti apa? Supaya kami tahu. Yang betul sebenarnya kita cuma aja yang tambahkan, harus ada syarat fiskal. Karena sistem pelayanan sekarang di USS, ya itu yang kami mintakan itu. Layanan mandiri,
Makanya saya bilang antara ayam dan telur karena berbeda, Pak. Regulasinya berbeda ini. Pak Kabid Pajak, tolong duduk di meja. Kasih kursi Pak Kabid supaya ini Pak PTSP bilang cuma ditambahkan. Kalau mekanismenya kan nggak perlu ada, nggak perlu ada fiskal, tapi izin dulu. Betul sekali. Kenapa boleh nggak ada izin so boleh ada fiskal? Mau tanya. Pak. Disampaikan oleh Pak Kadis Perizinan memang Agak betul. keras. Memang betul, Pak. Bukan itu mas saya Pak. Memang betul, Pak. Tanpa izin pun mereka bisa urus fiskal. Dengan kata lain, di aturan perpajakan, ketika pengusaha itu sudah melakukan kegiatan usaha, apalagi dia sudah memungut pajak misalnya restoran 10%, dia wajib menyetorkan. Sekarang atas dasar dia mau bayar bulanan seperti apa? Coba. Dia ketika dia mendaftar pengurusan fiskal, kita buat NPWPD namanya, Pak. Dari NPWPD itu, kemudian dia bisa membayar PB1. NPWPD nomor pokok wajib pajak daerah. Iya. Nah itu memang tidak berhubungan dengan izin, Pak. Sekarang ketika mau bayar nanti iya toh bagaimana baru DP jumlah pajaknya berapa kan belum tahu di usaha restoran, usaha ini kan belum tahu. Ini jadi persoalan menurut kita kan. Jadi baru yang kedapatan kita di lapangan baru per 30 Agustus, 31 Agustus. Belum lama orang turlap baru dia harus bayar. Nah, itu bagaimana? Jadi kondisi, Pak. Kita isian laporan terkait data-data dari wajib pajak itu, termasuk tipe dan jenis usaha yang dia lakukan. Jadi ketika dia mendaftar, kami ada format. Kemudian dia mengisi situ jenis usaha apa. Di situ memang ada kolom izin yang sudah dia miliki. Tapi seandainya dia belum memiliki izin, tetap biasa kami skip itu. Karena biasanya kalau wajib pajak datang ke Bapenda kan nggak mungkin kami tolak ketika dia mau store uang ke kas daerah karena tidak berizin. Sementara dia sudah menyadari dia punya kewajiban untuk membayar pajak. Ya, yang kami khawatirkan begini Pak, ketika pengusaha ini tidak punya izin, dari sisi legal kan izin ini otomatis dia OSS dulu dan sebagainya, keluarlah izin. Akte pendirian perusahaan. Mungkin Pak Kabid maksudkan tadi adalah ini orang pribadi. Kalau dia biasanya pendirian akte perusahaan, dia pasti akan ke PTSP. Sama gitu. Sama. Perorangan juga seperti itu. Tapi kita heran loh. Tidak ada beda. Kalau tidak ada izin, langsung dia boleh bayar fiskal. Pertama. Yang kedua, kalau dia bayar per bulan, dia bayar kemana? Ke bank atau dia bayar di kas? Langsung ke bank. Langsung ke bank. Tidak ada lagi. Sekarang kalau langsung ke bank, pelaporannya ke pemerintah seperti apa? Karena atas dasar connecting dengan perizinan. Izin, Pak. Iya. Kita lakukan antar SKPD, antar perangkat daerah. Jadi ketika mereka mendaftar di Bapenda khusus untuk yang perorangan, setiap bulan memang kita melis dari data itu dari sistem yang ada pendaftar yang tidak memiliki izin. Nah itu kita bisa tahu. Gitu. Nah, untuk yang CV atau PT, memang kebanyakan yang mereka urus ke kita rata-rata sudah punya NIB, Pak. Yang CV, PT. Tapi yang NIB, nomor induk berusaha. Tapi yang banyak yang mendaftar tanpa izin atau tanpa NIB itu yang perorangan. Iya. Dia mengurus perusahaan, tapi dia mengurus dulu fiskal. Diminta oleh petugas kelengkapan administrasi berkas, termasuk itu izin-izin dan akte dan sebagainya. Apa nak bertolak belakang dengan Bapak sampaikan di persyaratan fiskal, kalau tidak salah itu diminta. Tadi di lembar. Ya itu. Tapi tadi Bapak bilang biarpun yang tidak ada izin apa-apa. Kalau Bagaimana perorangan, itu? Kalau perorangan, Pak, biasanya. Kami sudah merencanakan finalisasi Perda terkait perubahan penyelenggara pariwisata ini karena kami melihat bahwa Perda ini akan sangat penting di tengah masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi. Yang kedua, kami juga ingin menunjang program pemerintah terkait pariwisata Kota Manado yang harus dikembangkan pasca pandemi ini. Paling tidak dengan adanya Perda ini ada efek yang positif. Yang pertama terkait penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor usaha hiburan pariwisata. Yang kedua dari sisi pendapatan asli daerah Kota Manado yang ke depan kami berharap ekonomi akan cepat pulih dan berkembang karena penerimaan
pajak daerah ini penting bagi penyelenggaraan pembangunan di Kota Manado. Chandra Mato Sulut Headline News melaporkan dari Sulawesi Utara.